Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Latifah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 14 pada buku Watson mengenai detail bentuk yang luas, serta bab 15 pada buku Watson mengenai rasionalitas berurutan dan kesempurnaan subgame. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pada bab 14 buku Watson mengenai detail bentuk yang luas. Di istilah matematika formal, pohon adalah grafik terarah. Pohon ini terdiri dari not yang dihubungkan oleh ranting. Pada gambar 14.1 ini, not B dan C adalah penerus dari not A, not B adalah penerus langsung dari not A, dan pendahulu langsung dari not C. Sebuah pohon dimulai dengan simpul awal dan berakhir pada simpul terminal. Terdapat 5 aturan pohon. Aturan pohon 1, di mana setiap not adalah penerus dari not awal dan not awal adalah satu-satunya yang memiliki properti ini. Aturan pohon 2, di mana setiap not kecuali not awal memiliki tempat satu pendahulu langsung. Not awal tidak memiliki pendahulu. Aturan pohon 3, di mana beberapa cabang yang memanjang dari not yang sama memiliki label tindakan yang berbeda. Aturan pohon 4, di mana setiap kumpulan informasi berisi not keputusan hanya untuk satu pemain. Aturan pohon 5, di mana semua not dalam kumpulan informasi yang diberikan harus memiliki jumlah penerus langsung yang sama, dan mereka harus memiliki kumpulan label tindakan yang sama di cabang yang mengarah ke penerus ini. Gambar 14.2a ini menggambarkan aturan pohon 4 yang tidak masuk akal untuk dimiliki, di mana kumpulan informasi yang berisi simpul A dan B. Jika A adalah simpul keputusan untuk pemain 1 dan B adalah simpul keputusan untuk pemain 2. Ini menyiratkan bahwa pada titik tertentu dalam permainan, para pemain tidak tahu siapa yang harus membuat keputusan. Sebuah pohon yang melanggar aturan pohon 5 dapat digambarkan pada gambar 14.2b. Intuisi di balik aturan pohon 5 adalah jika seorang pemain memiliki jumlah tindakan yang tersedia berbeda di not A dan B, maka dia harus dapat membedakan antara not-not ini, yaitu mereka tidak berada dalam kumpulan informasi yang sama. Gambar 14.3 ini menggambarkan pengaturan dari ingatan yang tidak sempurna. Dalam contoh ini, pemain 1 pertama-tama memilih antara U dan D, lalu memilih antara X dan Y. Simpul A dan B terkandung dalam kumpulan informasi yang sama, berarti pemain 1 lupa apakah dia memilih U atau D ketika dia membuat pilihan kedua. Meskipun ada contoh dunia nyata dari ingatan yang tidak sempurna, teori permainan berfokus pada model dengan ingatan yang sempurna. Beberapa ahli teori permainan telah mempelajari ingatan yang tidak sempurna ini, tetapi tampaknya mereka salah menempatkan catatan mereka. Singkatnya, permainan bentuk ekstensif terdiri dari pohon yang diberi label dengan benar yang mematuhi aturan 1 sampai 5. Jika setiap kumpulan informasi dari bentuk ekstensif adalah simpul tunggal, maka kita katakan permainannya dari informasi yang sempurna. Jika tidak, permainannya dari informasi yang tidak sempurna. Dalam permainan informasi yang tidak sempurna, setidaknya ada satu kemungkinan di mana permainan yang sedang bergerak tidak tahu persis di mana dia berada di pohon. Gambar 14.4a ini merupakan salah satu cara untuk mempresentasikan pilihan potensial perusahaan 1 adalah dengan menggambar 2 cabang dari simpul keputusan perusahaan 1 yang menunjukkan tingkat periklanan 0 dan 1. Cabang-cabang ini dihubungkan oleh sebuah busur yang menunjukkan bahwa perusahaan 1 dapat memilih angka antara 0 dan 1. Konfigurasi grafis ini
dapat diberi label dengan variabel huruf A yang merupakan singkatan dari tindakan perusahaan satu. Di bagian dalam busur, digambarkan simpul generik yang melanjutkan pohon. Dapat diperhatikan bahwa dalam permainan yang diilustrasikan pada gambar 14.4a, pembayaran para pemain bergantung pada A. Dalam versi permainan yang lain, pemain 2 tidak mengamati tingkat periklanan perusahaan 1, seperti yang digambarkan pada gambar 14.4b. Bab ini dapat disimpulkan dengan model tawar-menawar sederhana yang memainkan peran penting dalam analisis ekonomi. Ekonom menghabiskan banyak waktu mempelajari bagaimana orang berdagang barang. Di beberapa pasar, banyak diperdagangkan melalui harga yang diumumkan dan dengan sedikit negosiasi. Bayangkan, orang satu ingin menjual lukisan ke orang dua. Orang satu, penjual, tidak tertarik dengan lukisan itu. Itu tidak berharga baginya. Sebaliknya, lukisan itu bernilai $100 bagi pembelinya. Jadi jika lukisan itu dijual dengan harga berapapun antara 0 dan $100, kedua belah pihak akan lebih baik daripada jika lukisan itu tidak terjual. Ada banyak prosedur di mana tawar-menawar atas harga dapat dilakukan. Untuk saat ini, pertimbangkan model negosiasi yang paling sederhana yang disebut tawar-menawar penawaran ultimatum. Misalkan, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai harga dengan cepat, maka kesempatan untuk berdagang akan hilang. Nyatanya, ada waktu untuk satu tawaran take it or leave it oleh salah satu pihak. Demi argumentasi, dapat diasumsikan bahwa penjual dapat melakukan penawaran. Dia menyatakan harga di mana dia bersedia menjual lukisan itu, dan pembeli kemudian menerimanya atau menolaknya. Jika pembeli menolak harga, maka dia dan penjual harus berpisah tanpa melakukan perdagangan. Jika pembeli menerima harga tersebut, maka mereka menukar lukisan tersebut dengan harga tersebut. Untuk imbalannya, jika lukisan itu tidak diperdagangkan, kedua belah pihak tidak akan mendapatkan apa-apa. Selanjutnya pada bab 15 buku Watson mengenai rasionalitas berurutan dan kesempurnaan subgame. Bab ini membahas mengenai tentang perilaku rasional berpusat pada bentuk normal dengan menguji strategi dan fungsi imbalan. Walau konsep bentuk normal berlaku untuk setiap permainan, semua keputusan pemain dibuat secara bersamaan dan mandiri. Pada gambar 15.1, ada dua perusahaan dalam permainan pasar ini, di mana pemain satu sebagai peserta dan pemain dua sebagai pertahanan. Pemain satu memutuskan apakah akan memasuki industri incumbent atau tidak. Jika pemain satu tetap keluar, maka pemain dua mendapat untung besar dan pemain satu mendapat 0. Jika pemain satu benar-benar memasuki industri, maka pemain dua harus memilih apakah akan terlibat dalam perang harga atau tidak. Jika perusahaan memicu perang harga, maka kedua perusahaan menderita. Jika incumbent mengakomodasi pemain satu, maka keduanya memperoleh keuntungan yang tidak seberapa. Gambar 15.1 ini merupakan representasi bentuk ekstensif dan normal dari permainan pasar ini. Sekilas melihat bentuk normal akan mengungkapkan bahwa permainan memiliki dua kesetimbangan nas. Dalam strategi murni, IA dan OP. Keseimbangan sebelumnya seharusnya tidak membuat kontroversial. Keseimbangan yang terakhir membutuhkan penjelasan. Misalkan, para pemain tidak memilih strategi mereka waktu nyata, melainkan memilih strategi mereka sebelum memainkan permainan seperti yang disarankan oleh bentuk normal. Mungkin mereka menulis strategi mereka di secari kertas sebagai instruksi kepada manajer mereka tentang bagaimana berperilaku. Pemain satu memilih untuk tidak masuk jika dia mengharapkan pemain dua untuk memulai perang harga. Artinya, dia menanggapi ancaman bahwa pemain dua akan memicu perang harga jika pemain satu memasuki industri. Untuk bagiannya,
Pemain 2 tidak memiliki insentif untuk menyimpang dari strategi perang harga ketika dia yakin bahwa pemain 1 akan tetap keluar. Gambar 15.2 ini merupakan demonstrasi induksi mundur. Ada dua not di mana pemain 1 membuat keputusan. Pada simpul kedua, pemain 1 memutuskan antara E dan F. Saat mencapai simpul ini, satu-satunya pilihan rasional pemain 1 adalah E. Oleh karena itu, kita dapat mencoret F sebagai sebuah kemungkinan. Pemain 2 mengetahui hal ini, dan oleh karena itu di simpul keputusan yang lebih rendah, dia harus memilih C, yang dia tahu pada akhirnya akan menghasilkan hasil 3 untuknya. Oleh karena itu, tindakan D dapat dicoret untuk pemain 2. Selanjutnya, A adalah pilihan terbaik di simpul keputusan atas pemain 2. Jadi, B dicoret. Terakhir, dapat mengevaluasi simpul awal di mana pemain 1 memiliki pilihan antara U dan D. Dia tahu bahwa jika dia memilih U, maka pemain 2 akan memilih A, dan dia akan mendapatkan hasil 1. Jika dia memilih D, maka pemain 2 akan memilih C. Setelah itu dia akan memilih E, menghasilkan hasil 3. Pemain 1 aksi optimal pada simpul awal adalah D. Menggunakan proses induksi mundur dalam contoh ini dapat diidentifikasi satu profil strategi rasional berurutan DE AC. Nyatanya juga mudah untuk memeriksa bahwa DE AC adalah kesetimbangan NAS. Strategi DE adalah respon terbaik untuk AC, strategi pemain 1 hingga pemain 2. Selanjutnya, AC adalah respon terbaik untuk DE untuk pemain 2. Proses induksi mundur mengidentifikasi profil strategi unik untuk setiap permainan dengan informasi sempurna yang tidak memiliki ikatan pembayaran, di mana pemain akan menghasilkan hasil yang sama di beberapa node terminal. Prosedurnya juga didefinisikan dengan baik dan bermakna untuk permainan informasi sempurna dengan ikatan pembayaran. Tetapi dalam kasus ini dapat mengarah ke lebih dari satu profil strategi. Selanjutnya, ini dapat diterapkan bahkan ke beberapa game dengan kumpulan informasi non-trivial. Pada gambar 15.3 dapat diperhatikan bahwa game ini adalah game 3 pemain. Node awal memulai sebuah subgame karena seluruh game itu sendiri adalah sebuah subgame. Node Y juga memulai subgame karena Y tidak terikat ke node lain dengan garis putus-putus dan semua penerus Y adalah node terminal. Node X sebaliknya tidak memulai subgame karena salah satu penerusnya, simpul Z, berada dalam kumpulan informasi yang sama dengan node yang bukan salah satu penerusnya, yaitu node W. Dengan kata lain, mulai dari node X ada kontingensi di mana pemain 3 tidak mengetahui apakah dia berada di penerus X. Dengan alasan yang sama, baik Z maupun W tidak memulai subgame. Dengan demikian, bentuk ekstensif ini memiliki dua subgame. Yang pertama yaitu seluruh game, yang kedua yaitu subgame yang tepat mulai dari simpul Y. Gambar 15.4 dapat diperhatikan terlebih dahulu bahwa game ini memiliki satu subgame yang tepat yang dimulai dari node yang dicapai saat pemain 1 memainkan U di node awal. Jadi, ada dua subgame untuk dievaluasi, subgame yang tepat dan keseluruhan game. Karena profil strategi memberitahu kita apa yang dilakukan pemain di setiap rangkaian informasi, setiap profil strategi menentukan perilaku dalam subgame yang tepat meskipun subgame ini tidak dapat dijangkau. Misalnya, pertimbangan profil strategi DAX. Jika profil ini dimainkan, maka permainan tidak pernah memasuki subgame yang tepat. Tapi DAX memang menyertakan spesifikasi tentang apa yang dilakukan para pemain dan apa yang akan dilakukan persyaratan untuk mencapai subgame yang tepat. Khususnya, ini menentukan tindakan A untuk pemain 1 dan tindakan X untuk pemain 2. Melanjutkan contoh, dapat diperhatikan bahwa dua permainan bentuk normal muncul di sebelah bentuk ekstensif pada gambar 15.4. Yang pertama adalah versi bentuk normal dari seluruh bentuk ekstensif, sedangkan yang kedua adalah versi bentuk normal dari subgame yang tepat.
Yang pertama, mengungkapkan kesetimbangan nas dari seluruh permainan. Dapat diperiksa yang terakhir untuk menemukan kesetimbangan nas dari subgame yang tepat. Di seluruh permainan, UAX, DAY, dan DBY adalah kesetimbangan nas. Tetapi tidak semua profil strategi ini adalah subgame yang sempurna. Untuk melihatnya, dapat diamati bahwa subgame yang tepat hanya memiliki satu equilibrium nas AX. Strategi DAY dan DBY bukanlah subgame yang sempurna, karena mereka tidak menentukan kesetimbangan nas dalam subgame yang tepat. Secara khusus, DAY menetapkan bahwa AY dimainkan subgame yang tepat, namun AY tidak sebuah kesetimbangan. Selanjutnya, DBY menentukan bahwa BY dimainkan di subgame, namun BY bukan merupakan equilibrium. Jadi ada satu SPE dalam contoh ini, yaitu UAX. Contoh pada gambar 15.4 mengilustrasikan hal ini dengan jelas. Keseimbangan nas DAY memerlukan semacam ancaman yang dibuat bersama oleh para pemain untuk memberi insentif kepada pemain satu untuk memilih D pada kumpulan informasi pertamanya. Tapi ancaman itu tidak sah. Dalam subgame yang tepat, AY sama stabilnya dengan kalium dalam air. Pemain satu memiliki insentif ketat untuk menyimpang dari resep ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.